Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, di dalam Suara Gembala ini kita masih berbicara seputar masuk ke tempat perhentiannya. Saudaraku, saya memang mengulang-ulang dari beberapa hari pengajaran yang kemarin kita sudah dengar. Kenapa kok diulang-ulang? Ya supaya masuk begitu ya, seperti kalau mukul paku ke dinding itu kan kalau satu pukulan itu baru masuk sedikit, dua pukulan diulang baru bisa ambles begitu saudara. Ya harapannya mengenai pelajaran kebenaran masuk tempat perhentian panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam katapausis, tempat perhentiannya itu kita betul-betul nangkap dan kita berusaha untuk masuk ke dalamnya. Masih ingat ya saudaraku ya, bahwa syaratnya itu ya percaya dan taat, nanti masuk ke dalam perhentian itu. Nah, saya ingin ngajak saudara sekarang melihat Yesaya 28. Ayat 9 mulai. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu, kepada anak kecil. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Saudaraku, ini menarik untuk direnungkan. Jadi, kalau yang didengar itu adalah harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu anak-anak, saudara. Itu adalah untuk anak-anak. Firman yang untuk anak-anak memang selalu demikian. Jadi ini nggak salah, tetapi untuk anak-anak. Kalau saudara mendidik anak-anak, saudara nggak bisa membiarkan anak-anak itu untuk ngerti sendiri, itu seakan-akan ya, ayo kamu harus tahu sendiri. Enggak, harus dikasih tahu, harus begini, harus begitu. Tetapi ketika anak itu bertumbuh dewasa, tentunya sudah tidak demikian. Masa harus diatur, kalau makan harus begini, minum harus begitu, kalau nulis harus begini, harus begitu, kan tidak demikian saudara. Harus nambah ini, nambah itu. Kalau sudah dewasa, lepaskan. Biarkan berkembang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia. Kan dia sudah melewati masa harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu sudah dilewati di masa lalu. Demikian secara rohani, saudaraku. Memasuki tempat perhentian itu tidak lagi harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, mesti begini, mesti begitu. Tidak, saudara. Tetapi kita tahu bahwa semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Semua Dia yang mengerjakannya di dalam kita. Nah, ayat yang ke-11, saudara, itu menarik. Sebab ini tafsirannya adalah tentang doa di dalam roh. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat, saudara? Perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, ini mereka tidak mau mendengarkan, ini jangan untuk kita, saudaraku ya. Kita mau mendengarkan bahwa logat ganjil, bahasa asing yang kemudian nanti oleh Rasul Paulus, ayat ini disitir, saudara, ketika Paulus mengajarkan tentang bahasa roh, yaitu ada di 1 Korintus 14, ayat berapa? 21 kalau tidak salah. Saudara bisa cek itu disitir nih satu ayat ini ketika Paulus sedang mengajar dan berbicara, menjelaskan tentang makna pentingnya bahasa roh. Nah, ini bahasa roh yang di sini dikatakan ayat 11 logat ganjil dan bahasa asing ini, itu
adalah salah satu petunjuk Tuhan ya di Perjanjian Lama ini 700 tahun before Christ ya, supaya kita ini bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Jadi alangkah baiknya Tuhan itu ketika saudara dan saya rindu untuk masuk dalam tempat perhentian. Salah satu caranya adalah kita berdoa di dalam roh. Ketika kita berdoa di dalam roh, maka firman ini tergenapi. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Sekali lagi, kalimat terakhir ini bukan untuk kita. Kita mau mendengarkannya. Nah, kalau yang tidak mau mendengar, itu nanti ayat 13, saudaraku. Disuruh masuk perhentian, mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau mendengarkan. Ayat 13 katakan, maka mereka akan mendengar firman Tuhan yang begini. Apa yang didengar? Ya seperti firman kepada anak-anak lagi. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ini Taurat, saudaraku. Taurat itu semuanya harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Itu Taurat. Tapi kasih karunia ada di dalam Kristus, dan kalau kita masuk ke dalam Kristus, kita masuk dalam perhentiannya, nggak ada lagi, harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Itu Taurat. Di dalam Kristus, kita akan dipimpin oleh rohnya untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Dia. Nah, akibatnya apa? Supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Kalah, saudaraku. Kalah. Kalau kembali ke Taurat itu jadi anak kecil. Kalah, saudara. Akibatnya jatuh, telentang, tertawan ya. Nah, kemenangan kita adalah kemenangan in Christ, di dalam Kristus. Ketika kita masuk dalam tempat perhentian, kita akan benar-benar mengalami kemenangan yang sempurna. Tetapi sesungguhnya itu adalah kemenangan Dia, bukan kemenangan kita. Kemenangan kita adalah kemenangan Dia. Karena Dia sudah menang. Dia sudah menyelesaikan peperangan, dan peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dia sudah menyelesaikan segala persoalan, dan it's finished now. Itulah Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam perhentian, yaitu masuk ke dalam Kristus. Nah, saudaraku, saya kok teringat akan dua murid yang dikasihi oleh Tuhan ya, yaitu Marta dan Maria. Ini kan klasik banget ya ini ya ceritanya. Yaitu dikatakan demikian, ayat 39 ya, dari Lukas pasal 10. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini gambaran dari orang yang masuk dalam perhentian. Tuhan datang, dia menyongsong, dia duduk dekat kaki Tuhan dan dia mendengar. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Melayani salah atau tidak, saudara? Oh, jelas nggak salah, melayani itu harus. Tetapi Marta melayani berdasarkan apa yang dia anggap baik, apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap menyenangkan, menyukakan Tuhan. Dia anggap. Dia tidak mau mendengarkan sebetulnya apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan benar-benar inginkan. Nah, ini gambaran orang yang di luar dan orang yang di dalam. Kalau Maria itu orang yang masuk perhentian. Dia berhenti, dia duduk tenang. Memang pada saat itu dia tidak melakukan apa-apa, itu Maria. Marta tidak mau masuk terlebih dahulu, tapi dia di luar dan dia sibuk melayani. Akibatnya, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Sepertinya wajar ya melihat saudaranya yang duduk dekat kaki Tuhan dan tidak membantu dia jengkel, itu wajar. Dan kalau kita secara umum kita bisa membenarkan akan sikap Marta ini. Tetapi apa kata Tuhan? Kita lihat. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir. Saudara, kekhawatiran yang ada di hati, kegelisahan, kekhawatiran itu adalah tanda bahwa seseorang itu ada di luar, tidak di dalam tempat perhentian. Jadi kalau saya sampai khawatir terhadap apapun juga, saya harus mengakui bahwa aku ada di luar. Aku tidak masuk dalam perhentian. Marta, Marta, engkau khawatir. Loh, Marta sedang melayani, tapi penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Bagaimana ya Tuhan supaya aku bisa memberi yang terbaik padamu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam pelayanan, sudah bisa bayangkan. Kasihan sekali. Tapi kita sering lakukan hal yang sama. Dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ya akibatnya susah sendiri. Dari diri sendiri gelisah, susah, jengkel, akhirnya proyeksi kepada Maria, saudarinya. Nah, kita lihat ayat 42, apa kata Tuhan tentang Maria yang masuk dalam tempat perhentian, yang masuk dalam Kristus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi itu pilihan, saudara. Masuk dalam tempat perhentian itu adalah pilihan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, pelajaran tempat perhentian, pelajaran tentang Sabat ini adalah untuk anak-anak Tuhan, bukan untuk orang yang belum percaya Yesus. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita belajar apa kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi kalau saudara mau yang terbaik, ya pilihlah. Apa yang kita pilih? Berusaha masuk dalam tempat perhentiannya. Dan berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti dari segala pekerjaan kita. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan iman kita pun meyakini bahwa itu sesungguhnya sudah diselesaikan oleh Dia. Gambaran dari sudah diselesaikan itu mungkin saya berikan ilustrasi begini, saudara. Ini sedikit menyimpang ya, nanti kita lanjut kembali ke Maria lagi, tapi saya sedikit menyimpang begini. Kalau misalnya saya mau bikin sebuah gitar ya, sebuah gitar saya mau bikin gitu ya. Bahan-bahannya itu ada kayu, ada triplek barangkali ya, gitar sederhana kan pakai triplek, saudaraku ya. Kemudian ada apa tuh ya, semua peralatan untuk sebuah gitar. Nah, bahan-bahannya itu kan belum berbentuk, masih dikumpulkan ya, kayunya harus dipotong, harus digergaji, harus dibentuk dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang pembuat gitar, saya seorang ahli pembuat gitar, saya sudah tahu bahwa ini nanti akan jadi seperti apa. Nah, iman dari kita bahwa semua yang ada di dalam hidup kita ini sudah diselesaikan oleh Tuhan, itu bukan berarti kita tidak bekerja. Tetapi imannya itu seperti seorang ahli pembuat gitar yang tahu persis bahwa nanti kayu dan sebagainya itu nanti akan menjadi sebuah gitar yang bisa kita mainkan dengan suara yang merdu. Kira-kira seperti itu, saudara. Tetapi ini ilustrasi saja ya, tentunya tidak tepat persis seperti apa yang dimaksud. Sebab ini hal rohani yang hanya bisa ditangkap secara rohani. Nah, kembali kepada Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sesuatu yang kekal sifatnya hanya ada in Christ, di dalam Kristus, di dalam tempat perhentiannya. Saudaraku, kiranya ilustrasi ini memperlengkapi kita. Bahwa kita jangan di luar seperti Marta, tapi kita ada di dalam seperti Maria. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.